Semuanya sudah selesai. Semuanya. Sekarang menunjukkan pukul 7.45. Semoga nanti dari awal sampai akhir ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik. Pergi ke Pekanbaru membeli ikan. Kain dibeli berwarna biru. Assalamualaikum kami sampaikan sebagai pembuka majelis yang syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah Provinsi Banten, yaitu Bapak Muhammad Rifki Rijal, SSI MSI, Bapak Profesor Dr. Haji John Pahamzah SPDM Hum. Yang kedua, Kepala PKBM Sekolah Islam Abu Bakar, yaitu Ustadz Sukirno Ahmad AMD. Yang ketiga, pengawas yayasan, yaitu Ustadz Sutiarido Ahmad MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bu Suryani MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Faisal Rijal SHUM. Dan para tamu undangan yang berbahagia serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan visitasi akreditasi PKBM Sekolah Islam Abu Bakar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pembawa acara memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Adapun rangkaian acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga sambutan, keempat penampilan siswa, kelima penutup. Kita masuk dalam acara pertama. Burung duri terbang ke seberang, hinggap sebentar dahan cemar. Kita mulai acara dengan yang terang, kalam ilahi pembuka suasana mulia. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdurrahman Al-Hafiz dari kelas 4 Banir. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Al-Hafiz dari kelas 4 Banin akan membacakan surah Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا
أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Abdurrahman Hafiz. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Pagi hari memetik melati, disusun indah di atas dulang. Sambutan pertama kami nanti dari pimpinan yang kami banggakan. Selanjutnya sambutan dari Kepala PKBM Sekolah Islam Abu Bakar kepada Ustadz Sotirono Ahmad AMD kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma. Allahumma ij'al la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati tim asesor dari BAN PDM Provinsi Banten, Bapak Rifki Rizal MSI, SSI MSI, dan juga Profesor Haji John Pahamzah, juga pendampingnya Bapak Syarif Hidayatullah yang Masya Allah sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dalam kegiatan sampai, dan Masya Allah ya, sudah Allah karuniakan kepada kita kemudahan serta keselamatan, dan semoga acara asesi atau akreditasi, visitasi akreditasi PKBM Sekolah Islam Abu Bakar pada hari ini Allah Ta'ala mudahkan dan lancarkan, dan juga Allah berkahi. Dan juga yang kami hormati para tamu undangan, para pendidik dan tenaga pendidikan, serta juga pengawas PKBM, pengawas yayasan Ustadz Sotirono Ahmad SPD MPD, dan juga para ketua, ada juga ketua komite kita Ibu Hilda Pratiwi yang sudah hadir, dan juga kepada orang tua alumni yang sudah datang baik dari Banin ataupun alumni Banat, dan juga ahlan wa sahlan pada Ustadz Abdul Majid ini dari Kepala PKBM Abu Dhar sebagai user alumni kita, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah SWT memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua serta kelancaran yang pada hari ini semoga kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan diberkahi Allah SWT. Begitu saja.
kurang lebihnya di dalam penyediaan dan juga pelaksanaan pada hari ini. Apabila ada sedikit kurang berkenan dan kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bisa diterima dan dimaafkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Boleh berpantun kembali? Air mengalir ke hilir muara, membawa pesan penuh makna. Kini tibalah waktunya kita dengarkan sambutan pengawas yayasan tercinta. Berikutnya sambutan dari pengawas yayasan kepada Ustadz Sotiarido Ahmad MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua, yang apabila kita mengamalkan syarat Islam di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridhai dan rahmati kita di dunia dan juga di akhirat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Asesor, Bapak Muhammad Rifki Rijal, SSI, MSI, dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Johan Fahamzah, SPD MHUM, dan juga Bapak Pendamping Asesor Syarif Hidayatullah. Selamat datang di PKBM SD Islam Abu Bakar. Alhamdulillah kita merasa senang dengan kedatangan bapak-bapak semua dan dukungan dari bapak-bapak semua untuk PKBM Abu Bakar, yang mana ini insya Allah juga adalah kewajiban bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita, didik anak-anak bangsa agar menjadi anak-anak dan juga generasi yang bermanfaat, yang mana pendidikan ini sangat penting dari dasar, mungkin dari kecil ya, karena dia apabila dididik dengan baik maka anak itu akan tumbuh dengan baik, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya asalnya anak itu dalam keadaan fitrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa bawahu yuhawidani aw nasrani aw yumajjisani." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Jadi asalnya anak itu baik, ya. Jadi kalau anak itu mungkin jadi bandel, nakal, itu berarti ada input yang kurang baik, ada masukan-masukan yang kurang baik. Maka penting sekali kita memberikan masukan-masukan yang baik kepada anak-anak kita mulai dari kecil, agar terjaga fitrahnya. Dan Masya Allah, dengan kita mendidik anak-anak dengan syariat Islam, yang mana Islam ini adalah agama yang rahmatul alamin, dan syariat Islam ya dari awalnya sampai akhirnya adalah kebaikan. Kalau kita benar-benar menerapkan syariat Islam, menanamkan nilai Islam kepada anak, insya Allah anak itu dan kaum muslimin akan memberikan manfaat. Karena Masya Allah kalau kita perhatikan syariat Islam, Pak, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi
di sini bahkan Rasulullah SAW menegaskan la yu'min, tidak beriman orang yang tidak ada dalam hatinya kecintaan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi minimal ada dalam hati kita, walaupun mungkin kita belum mampu, tapi kita berusaha untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Dan dari sini juga menunjukkan ya, orang beriman tuh jauh dari sifat hasad. Seharusnya senang tetangganya beli mobil baru, seharusnya senang, bukan malah sempit dada. Ini berarti menunjukkan ada sifat yang tidak bagus dan menunjukkan ada kerusakan dalam keimanan. Jadi kalau ketika Masya Allah seorang faham syariat Islam, ilmunya akan memberikan manfaat untuk orang lain dan tidak memudaratkan orang lain. Dan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin dan seluruh manusia selamat dari lisannya dan dari tangan perbuatan. Masya Allah, ini nilai-nilai ini kalau ditanamkan kepada anak-anak itu sangat bagus sekali, dimana dia tidak akan memudaratkan orang lain, tidak akan mencelakakan orang lain, tidak akan menipu orang lain, tidak akan mengambil harta orang lain. Karena ini sifat dasar. Sebelum kita bicara amalan yang besar dalam Islam, maka sifat dasar seorang muslim itu tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil harta orang lain, tidak menipu orang lain. Ini sifat dasar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang, ya Rasulullah, innal mar'ata tusallil lail wa tusumun nahar wa tasaddaq wa tu'ti jirana bil lisaniha. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha inna min ahna. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan senantiasa sholat malam, senantiasa puasa sunnah, dan senantiasa sedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka kata Rasulullah tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk dari ahli neraka. Na'udzubillah. Karena sifat dasar seorang muslim itu tidak menzalimi orang lain. Jadi percuma kalau kita senyum ketawa sama orang tapi di belakang suka ngomongin orang. Iya, banyak begitu, di depan Masya Allah senyum tapi di belakang si fulan begini, si fulan begini. Bahkan dalam Islam Pak, ngomong si fulan pendek, si fulan gendut dan sebagainya itu nggak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Aisyah mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ahasbuka Safiyah ta'ni qasir, annaha kadza wa kadza. Ya Rasulullah, cukup bagimu Safiyah, dia itu pendek. Aisyah cuma bilang Safiyah pendek, kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan lam mujad bimal bahr lam majad. Kalau mengucapkan satu ucapan kalau dicampur dengan air lautan maka akan menjadi keruh dan bau busuk. Jadi bilang si fulan pendek, si fulan pesek misalnya, si fulan hitam, atau ibu-ibu yang mungkin mengomentari, oh si fulan bibirnya menor banget ya, fulan dan ibu ini kok muka sama lehernya kok beda ya, make upnya ketebelan ya, atau si fulan pemalas, si fulan banyak makannya ya. Jadi alhamdulillah anak kita diajarkan untuk tidak ngebully. Ada misalnya mungkin temannya nggak bisa, jangan dibully ya, justru dikasih support dan dukungan ya. Jadi akhlakul karimah Masya Allah, dan Islam mengajarkan seperti itu, tidak menzalimi orang lain. Percuma kalau kita sedekah tapi dari hasil ngambil harta orang lain atau menipu orang lain ya. Karena dasarnya Islam Masya Allah kalau kita perhatikan, dia tidak menzalimi orang lain baik dengan lisannya atau dengan tangan perbuatannya. Bahkan ngomongin aja nggak boleh ngomongin orang itu. Tenang nggak, senang nggak kita kalau misalnya teman kita nggak suka ngomongin kejelekan di belakang kita? Masya Allah senang ya. Jadi ini kalau kita tanamkan Masya Allah kepada anak-anak sangat bagus sekali. Dia akan berusaha untuk tidak menzalimi orang lain dan justru berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Dan ada satu hadis yang Masya Allah perlu juga kita tanamkan pada anak-anak, bahaya kezaliman. Kalau kita mengambil harta orang lain, menipu orang lain, termasuk diantaranya melakukan penipuan dalam dagang, barang cacat tidak diberitahukan, atau melakukan penipuan-penipuan, maka itulah kezaliman yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti, yang kita akan membayarnya dengan pahala kita.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdin syai' falyatahallalhu al-yawm qabla an yakuna dinaru dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahbihi fa min 'alayhi." Barang siapa memiliki kezaliman pada saudaranya baik dari kehormatannya atau yang lainnya, maka hendaklah minta halal sekarang di dunia sebelum tidak ada dinar atau dirham di hari kiamat nanti. Kalau dia punya amalan soleh, maka dia ambil dari amalan solehnya diberikan pada orang yang dia zalimi. Dan kalau dia tidak memiliki amalan soleh, maka dia ambil dari dosa-dosa orang dizalimi diberikan pada orang yang menzalimi. Jadi rugi Pak kalau misalnya kita menzalimi orang lain. Orang kalau tahu hadis ini, masya Allah, sangat bahaya sekali kita menzalimi orang lain itu. Karena kita harus membayar dengan pahala kita. Kalau pahala kita banyak, juga akan habis itu. Apalagi kalau kita juga belum jelas pahala kita banyak atau sedikit, kita nggak tahu, ibadah kita belum tentu diterima. Mungkin kita ria, tidak ikhlas, ya, tidak mendapatkan pahala. Makanya masya Allah ada ya kenalan kita, ketika tahu ini dia langsung datang ke sekolahnya karena dulu pernah ngambil di kantin. "Bu, maaf Bu, saya dulu waktu sekolah di sini pernah ngambil di kantin ibu, nggak bayar." Harus selesaikan di dunia Pak. Udah jenggotan, udah punya anak, datang ke sekolah SMA-nya, bayar, harus dibayar di dunia. Dan juga dari sini tidak diterima taubatnya seorang yang mengambil harta orang lain kecuali dengan mengembalikannya. Jadi naudzubillah, ya, apabila seorang itu melakukan korupsi, taubatnya tidak diterima kecuali dia mengembalikan harta yang dia ambil. Sepeser pun nggak boleh dia ambil, harus dikembalikan semuanya. Dan tidak akan diterima sedekahnya walaupun dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, nyantuni anak fakir miskin, anak yatim, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan Muslim, "La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul." Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram, dari harta khianat. Ya, jadi sedekahnya tidak diterima, hartanya tidak bersih, taubatnya tidak diterima kecuali dengan apa? Dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Nah, ini masya Allah Pak, kalau kita tanamkan kepada anak-anak, pada generasi kaum muslimin, ya, masyarakat di Indonesia akan aman. Ya, berusaha untuk menjaga dirinya dari mendolimi orang lain. Karena konsekuensinya berat, kita akan membayar dengan pahala kita, alhamdulillah. Dan taubat kita tidak diterima kecuali dengan membalikan harta yang kita ambil. Maka alhamdulillah kita merintis ya pendidikan ini ya, agar ya supaya kita berharap kedepannya ada dampak yang positif dalam pembinaan anak-anak kaum muslimin dan juga masyarakat Indonesia agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, berusaha memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak menzalimi orang lain baik dengan lisan dan dengan tangan perbuatannya. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak semua yang memberikan dukungan kepada kami. Semoga Allah balas kebaikan bapak-bapak semua dengan sebaik-baik balasan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan pada Ustaz Setia Ridho Ahmad atas sambutan dan arahannya. Baik, beranjak ke acara berikutnya. Pergi belayar menuju seberang, angin bertiup membawa harapan. Kini kami undang dengan penuh hormat Bapak yang mulia beri sambutan. Kepada Bapak Muhammad Rifki Rijal SSI MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak
Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu, seluruh Dewan Guru, KBM Sekolah Islam Abu Bakar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan visitasi akreditasi PKBM Sekolah Islam Abu Bakar ini. Kami berdua, saya perkenalkan diri Muhammad Rifki Rijal, yang kedua adalah Bapak Prof. Haji John Fahamzah, namanya nama asing John, tapi dia Islam tulen. Jadi memang kami berdua ini partner yang sudah lama memang berkeliling. Kami berdua ditugaskan oleh Ban PDM. Kebetulan ya kami berdua ini adalah termasuk asesor senior, Pak. Karena kami berasal dari wilayah Serang, maka kami tidak boleh memvisit di wilayah Serang. Jadi harus tukar daerah. Ini paling ujung di sini ya daerah Tangsel, dan saya pernah sampai ke daerah Cikotok dan Bayah, Pak. Kalau ke Tangerang masih bisa ditempuh dalam waktu 1 hari mudah. Kalau sudah ke wilayah Cikotok, Bayah, itu kami harus menginap, Pak. Jadi memang banyak pengalaman yang kami tempuh, dan alhamdulillah walaupun ini di kota tapi masih bisa dilacak oleh Google Map. Tapi kalau sudah ke wilayah Cikotok, Bayah, itu luar biasa, Pak, perjalanannya. Kami sempat ke daerah di atas gunung, dan itu kendaraan kami harus disimpan di bawah. Kita naik motor yang bannya itu dirantai, karena memang jalannya cukup licin gitu. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah pada hari ini kami ditugaskan di PKBM Sekolah Islam Abu Bakar ini, yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, oleh Ketua Yayasan, kami tersenyum sebetulnya dengan nasihat dari Ketua Yayasan tadi. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang amanah, ya, yang amanah, yang insya Allah kami berdua akan menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa instrumen yang tahun ini memang agak berbeda dengan instrumen sebelumnya. Kalau sebelumnya itu semuanya berbasis dokumen, ya untuk tahun ini itu fokusnya adalah berbasis kinerja. Jadi apa yang sudah dilakukan itu nanti akan terpotret, ya. Kami juga sudah melihat di Sispena, DKA, dan 6 dokumen yang sudah Bapak Ibu upload semuanya sudah kami lihat. Nah, tetapi di instrumen yang terbaru ini ada 4 komponen yang akan menjadi perhatian. Yang pertama adalah nanti akan kita lihat dari proses belajar mengajar. Itu nanti akan dilihat bagaimana interaksi antara pendidik dengan murid, ya, itu nanti akan dilihat. Kemudian selain proses belajar mengajar, nanti akan dilihat manajemen kepala sekolahnya, manajemen sekolahnya nanti akan dilihat. Kemudian yang ketiga adalah dari iklim belajar yang positif. Kami lihat ini sangat luar biasa. Nanti tentu saja saya yakin PKBM ini iklim belajarnya sangat positif. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir yang dilihat itu adalah dari hasil belajar. Nanti saya belum tahu nih bagaimana, apakah sudah mengikuti ANBK atau sudah keluar rapor pendidikannya, karena itu tidak kami nilai. Ya, itu adalah rapor pendidikan itu bagian dari penilaian.
Jadi kami hanya memotret dari 3 komponennya saja. Kalau belum dilakukan atau belum keluar rapor pendidikannya, maka tentu saja itu jadi pembagi nantinya. Ya, jadi memang tetap yang faktor penilaiannya adalah 4 komponen, tapi yang dilihat oleh kami berdua adalah 3 komponen itu. Jadi itu 4 komponen yang jadi perhatian kita, ya insya Allah selama 2 hari ini ya kita akan coba melihat itu. Mungkin yang pertama nanti kita akan lihat observasi lapangan dan juga nanti melihat observasi kelas, karena proses pembelajaran harus kita lihat dulu. Kemudian nanti kita juga akan melihat dokumen-dokumen Bapak dan Ibu, ya, terutama 6 komponen yang kemarin sudah diupload, mulai dari kurikulum, RPP, RKT, KHS, dan juga nanti dokumen sarana prasarana. Jadi itu yang akan kita pantau selama kegiatan visitasi ini. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu sudah merepotkan. Ya, mudah-mudahan kerjasama kita hari ini menghasilkan hasil yang dicita-citakan oleh kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifki Rijal, SSI MSI. Bunga mawar di Taman Sari, harumnya semerbak sepanjang hari. Kami undang dengan penuh hormat guru besar memberi inspirasi kepada Bapak Profesor Dr. Haji John Bahamza SPD MHum, kami persilahkan. Oke. Baik, selanjutnya kita beranjak ya, ke acara penampilan pencaksilat ya. Ke pasar membeli rotan dipilih yang terbaik. Seni bela diri penuh keindahan. Mari kita saksikan penampilan yang menarik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan seni bela diri dari pencaksilat oleh Ananda. Yang pertama Muhammad Asga Fahim, kelas 6 Banin. Yang kedua Arayan Villa Farhmana, kelas 6 Banin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Sangat banget pasang. Besar rezeki kan ya? Tahu ya. Pernah ikut lomba nggak bosan? Lomba Belum pernah ikut ya. yang mandiri. Saya ikut di DKI. Anda dapat gelar. Ini termasuk ekskul ya, Bos? Iya.
yang diwajibkan itu. Iya, iya. Nanti kan satu guru jawaban di kalau untuk yang apa sendirinya, yang jurus seninya kita ada di kemarin ikut juara 1 di Jakarta untuk apa namanya OSN ya. Kecil-kecil dari rawit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih atas penampilannya. Mari kita beranjak ke acara berikutnya. Pergi ke taman memetik delima. Delima merah penuh rasa. Kini kita saksikan bersama hiwar Arab penuh makna. Berikutnya penampilan hiwar bahasa Arab oleh Adinda yang pertama Adli Karlen Bisi Sumantri kelas 6 Banat, dan yang kedua Alizah Andari Wimelka kelas 5 Banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adni fil fasli sadis wa ana Ariza fil fasli khamis. Insyaallah hari ini kami akan menampilkan percakapan berbahasa Arab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Adni? Alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluki ya Aliza? Alhamdulillah bi khairin aydan. Madza fa'alti amsi? Ana raja'tu hifzi fil bayt. Wa anti madza fa'alti amsi? Qara'tu kitaban an thaqafatil islamiyyah. Ayya suratin raja'ti? Hafidhtu khamsata ajza'in min suratil ahqaf ila an-nas. Wa anti kam juz'an hafidhti ya Aliza? Hafidhtu samaniyata ajza'in min surati Yasin ila surati an-nas. Barakallahu lana fi hifdina. Amin. Hayya bina nuraji' ba'da suratil ahqaf ma'an. Hayya bina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما شاء الله بارك الله فيك وفيك بارك الله. إلى اللقاء مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Sekian penampilan hilal bahasa Arab dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas penampilan yang sangat inspiratif dari Adinda, Adni, dan Alizah. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita beranjak ke bagian akhir, yaitu penutup. Pergi belayar menuju negeri, singgah sebentar di pulau indah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf dengan penuh rendah. Demikian rangkaian acara visitasi akreditasi PKBM Sekolah Islam Abu Bakar telah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ini untuk sesi berikutnya hadirin dipersilahkan untuk bersiap menuju sesi pendalaman. Pendalaman dimulai dengan pendalaman akan dilaksanakan di ruang kelas 1 Banat. Kami persilahkan kepada seluruh pihak terkait untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.